Yo, what's up everybody, my brother and my sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajam Pariwangi Muhammad dari kelompok Mawar. Di sini saya mau memperkenalkan teman-teman saya dulu. Ada Halo, saya Salma Azizah Prabawa. Halo, nama saya Aulia Sekar. Halo guys, my name is Ayesa Sapalia Bambudi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ansal Nabil. Halo, aku Pangestu dari kelompok Mawar. di sini kami akan mempresentasikan tentang penegakan HAM dalam kewenangan aparat, dan selanjutnya akan dibacakan poin-poinnya oleh teman-teman saya. Jadi, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, karena ia adalah seorang manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosialnya. Negara dan pemerintah wajib untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan HAM warga negaranya, terutama dari tindakan pelanggaran oleh pihak manapun, termasuk oleh aparaturnya sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama hak asasi manusia. Fungsi utama dari adanya HAM adalah sebagai standar moral universal yang digunakan untuk yang pertama, pembatasan kekuasaan sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara, termasuk operatornya, agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, perlindungan martabat, melindungi harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia. Yang ketiga, legitimasi hukum, menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik yang adil. Yang keempat, kontrol sosial, menjadi alat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Lalu, ada tujuan utama hak asasi manusia. Tujuan utama dari penegakan dan pelindungan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah yang pertama, pelindungan martabat manusia, memastikan setiap individu diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara, menetapkan batas-batas yang jelas agar negara, termasuk operatornya, tidak menyalahgunakan wewenang dan menjadi tirani. Yang ketiga, penjaminan keadilan, mewujudkan kesetaraan di depan hukum dan memastikan setiap orang mendapatkan proses hukum yang adil. Yang keempat, penciptaan rasa aman, membangun lingkungan yang memungkinkan individu hidup bebas dari ancaman, kekerasan, atau rasa takut. Jadi karya di balik lencana ini sebagai kritik terhadap implementasi hak asasi manusia oleh aparat negara. Pesan utama dari karya ini menyoroti konflik ya antara kekuatan dan hukum. Lalu pernyataan bahwa peluru berbicara lebih lantang daripada hukum secara langsung menyerang prinsip supremasi hukum dan hak proses hukum yang adil, mengindikasikan bahwa paksaan diutamakan daripada keadilan. Ancaman ya dampaknya cukup permanen ya, melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk hidup. Lalu pada intinya karya ini adalah sebuah tuntutan etika. Pertanyaan apakah ada hati menuntut agar aparat menjalankan kewenangan dengan kemanusiaan dan akuntabilitas, prinsip HAM, dan tidak beroperasi sebagai mesin kekerasan yang siap memicu impunitas. Selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi masalah di sini. Apakah pihak aparat sudah sepenuhnya melaksanakan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan kewenangannya? Berdasarkan kritik yang tercermin dalam karya Di Balik Lencana, karyanya Mas Pangestu, jawabannya adalah belum sepenuhnya. Karena komitmen moral dan kepatuhan prosedural aparat masih dipertanyakan. Karya ini menyoroti bahwa prioritas sering bergeser dari hukum ke kekuatan, yang bisa digambarkan dengan peluru di karya Mas Pangestu, yang secara langsung melanggar hak proses hukum yang adil dan hak atas rasa aman.
Kritik ini menuntut agar aparat mengedepankan kemanusiaan dan sebagai bagian integral dari pelaksanaan kewenangan mereka, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan potensi impunitas. Lalu kita beralih ke peran masyarakat dalam menjamin pelaksanaan prinsip hak asasi manusia oleh aparat. Masyarakat memiliki peran vital sebagai pengawas untuk memastikan aparat melakukan prinsip hak asasi manusia. Hal ini dilakukan melalui dokumentasi dan pelaporan segera setiap dugaan pelanggaran ke lembaga pengawas resmi, seperti Komnas HAM atau Ombudsman, untuk melawan impunitas. Selain itu, masyarakat harus aktif dalam advokasi untuk mendorong reformasi kebijakan dan memperkuat edukasi tentang hak-hak warga negara. Intinya, masyarakat harus menjadi mata dan hati yang secara konsisten menuntut agar kewenangan lencana selalu didasarkan pada kemanusiaan dan akuntabilitas, bukan pada kekuatan peluru semata. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih sudah mau menyimak, mau mendengarkan dengan baik. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terus numpak pit bani ngembos. Thank you bos.